Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zem Al-Mubarak sebagai dosen mata kuliah agama praktek di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan Taruna dan Taruni PIP Semarang Angkatan 57. Dalam kesempatan ini izinkan saya Amer Rasid Maritim NIT 572011337572 dari kelas K1D untuk memberi jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam Praktek. Setelah menonton video yang ditayangkan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan ragu untuk berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dari hati, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita harus menjauhi perbuatan sihir. Yang ketiga, mengerti bahwa sihir merupakan kesyirikan serta dosa terbesar daripada dosa mencuri, membunuh, dosa durhaka kepada orang tua, dan zina. Ketiga, kita dapat mengerti bahwa jalan yang putih atau suci dapat mengalahkan jalan yang hitam karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kita dapat memahami bahwa Allah Maha Pengampun. Contoh para penyihir yang meninggal dibunuh oleh Firaun karena telah bertaubat serta ikut dalam jalannya Nabi Musa alaihissalam. Hanya tidak sampai satu hari mereka beriman, tidak sampai satu siang mereka beribadah, hanya sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka diampuni dosanya dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua bisa saya jawab dari ijtihad adalah berupaya atau berusaha bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Yang poin ketiga, alasan kita hanya diberi sedikit ilmu tentang roh pada surat Al-Isra ayat 85 adalah yang dimana isi ayat tersebut, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termaksud urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit, yaitu kita sebagai orang muslim dan beriman. Kita hanya ditugaskan untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentang roh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ada hikmah kita tidak diberi pengetahuan yang luas tentang roh. Tentunya ada hikmahnya, supaya kita tidak menjadi orang yang musyrik karena mempelajari tentang ruh, sama halnya kita mempelajari tentang hal gaib. Yang keempat, sebagai khalifah, peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah. Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kalimat tersebut kita harus meneruskan ajaran yang sesuai dengan hukum dan syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan hamba-hambanya yang belum mengerti atau kurang paham suatu perintah, bahkan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jalan yang benar untuk menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai hamba, makna kata abda atau hamba dari segi
bahasan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan dirinya kepada Allah dan dilarang menghamba dirinya serta menghamba pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambatan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Maka pada ayat tersebut kita tahu kita harus menetapkan posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.